Cie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang kisru rumah makan Padang pakai lisensi. Penjual, jangan sampai usaha kecil jadi susah. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Beberapa hari yang lalu, Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang, IKM, Andre Rosiade, memberikan penjelasan terkait lisensi yang diperlukan untuk rumah makan Padang. Pernyataan Andre mengenai razia terhadap sejumlah rumah makan Padang yang dikelola oleh individu non-Padang malah memicu seruan untuk boikot. Dalam klarifikasinya, Andre menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi orang yang bukan asli Padang untuk membuka rumah makan Padang. Saya ingin menyampaikan hal itu tidak benar dan juga tidak boleh hal itu terjadi karena sekali lagi bahwa hak setiap warga negara untuk boleh berjualan nasi Padang, karena nasi Padang sudah menjadi kekayaan kuliner khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra tersebut menambahkan bahwa rumah makan Padang tidak diwajibkan untuk memiliki lisensi dari IKM. Menurut Andre, lisensi ini bertujuan untuk menjaga keaslian cita rasa masakan Padang dari Sumatera Barat. Yang kedua adalah mengenai isu soal lisensi restoran Padang yang dikeluarkan oleh IKM. Lisensi itu dikeluarkan oleh IKM, pertama, tidak dipungut bayaran, jelasnya. Lisensi itu dalam rangka untuk memastikan cita rasa bahwa masakan Padang itu sesuai dengan ciri khas rasa Padangnya. Pernyataan yang disampaikan oleh IKM melalui Andre ini memicu beragam reaksi dari warganet, dengan banyak yang menyerukan boikot terhadap restoran Padang yang memiliki lisensi dari IKM. Unggahan tersebut pun menjadi viral, dan hingga berita ini ditulis, sudah dilihat lebih dari 4,2 juta kali. Jangan makan di warung Padang yang ada stiker ini, ungkap salah satu warganet. Setuju boikot saja, mulai detik ini gak bakal beli masakan Padang apalagi YG pakai stiker lisensi. Terlalu angkuh rasis, balas warganet lainnya. Beberapa pengguna lain juga memberikan tanggapan, seperti yang mengatakan, bukannya hal dua kayak gitu justru bisa memperburuk citra Minang sendiri? Seolah-olah orang Minang ini arogan karena merasa masakan mereka aja YG paling berkualitas di NKRI ini. Ada pula yang berpendapat, Anda bisa sweeping, publik bisa boikot. Nggak usahlah kotak-kotakan soal makanan. Kalau enak juga balik kok. Dan menyarankan untuk mencari tempat makan lain yang tidak memiliki stiker tersebut. Pendapat lain datang dari seorang warganet yang berkomentar, pindah tempat makan yang enggak ada stikernya, biar nggak kebiasaan ormas gini bertingkah. Kayak Padang punya bapaknya aja, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap tindakan tersebut. Sementara itu, ada yang mempertanyakan, masalah persaingan harga saja kalian ributin. Di Sumatera, Kepri juga banyak warung Padang harga 12.000. Tapi kenapa cuma di Cirebon aja yang di sweeping? Kalah bersaing sama dengan persekusi. IKM atau Ikatan Keluarga Minang merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum dan telah tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, Andre Rosiade menjabat sebagai Ketua Harian IKM, sedangkan Fadli Zon, yang juga Menteri Kebudayaan RI, menjadi Ketua Umum IKM. Di laman resmi IKM, terdapat nama Dr. Effendi Ghazali sebagai Ketua Dewan Pakar dan jurnalis senior Karni Ilyas sebagai Ketua Dewan Penasihat. Mereka juga memberikan klarifikasi mengenai razia rumah makan Padang yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Menurut pernyataan resmi yang dirilis oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau, DPP IKM, mereka telah melakukan penelusuran terhadap berita yang beredar dan meminta klarifikasi dari pengurus IKM di Cirebon. Kami berupaya untuk meluruskan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pembukaan merek masakan Padang tersebut telah melalui musyawarah dengan pemilik warung. Kami telah mencapai kesepakatan untuk mengganti nama merek tersebut dan melakukan pembukaan bersama dengan pemilik warung, tulis keterangan itu.
Mereka menambahkan bahwa berita yang beredar di media sosial sangat berbeda dengan situasi yang ada di lapangan. Di lapangan, tidak terjadi masalah apapun, dan semua dalam keadaan kondusif. Pemberitaan yang masif dan keterlibatan orang-orang yang tidak berkompeten dalam isu ini justru menambah keruhnya situasi. Beberapa berita menyebutkan pembukaan merek masakan Padang disebabkan oleh persaingan antara pedagang rumah makan dan atau persaingan harga yang sangat mencolok, dengan harga yang ditulis serba Rp8.000 atau Rp10.000. Hal ini menunjukkan ketidaksehatannya persaingan harga di antara pedagang masakan Padang. Sebenarnya, para pedagang masakan Padang telah melakukan musyawarah dan mencapai mufakat mengenai kesepakatan harga yang tidak boleh mencolok, untuk menjaga efektivitas persaingan yang sehat, tambahnya. Saat ini, organisasi IKM tengah aktif menggalakkan pemasangan lisensi untuk rumah makan masakan Padang atau masakan Minang yang autentik. Ini adalah bagian dari program IKM untuk mengidentifikasi rumah makan masakan Minang yang asli dan yang tidak, berdasarkan rasa dan keautentikan masakannya. IKM, sebagai organisasi yang mewakili perantau Minang, memberikan lisensi kepada rumah makan masakan Padang yang memenuhi kriteria tertentu. Proses pemasangan lisensi ini dilakukan tanpa biaya apapun. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama supaya kita saling menghargai dan saling menjaga kekompakan untuk pelaku usaha dan organisasi masing-masing guna menciptakan suasana yang aman dan tenang, ungkap pernyataan tersebut. Selain lisensi, media sosial juga ramai membahas razia yang dilakukan oleh Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon, PRMPC, terhadap beberapa rumah makan Padang. PRMPC menghapus label masakan Padang dari rumah makan yang menjual menu dengan harga yang terlalu murah. Ketua PRMPC, Erianto, melalui akun Facebooknya menyatakan bahwa pihaknya tidak melarang masyarakat non-Minang untuk menjual nasi Padang. Namun, ia mengingatkan pemilik rumah makan agar tidak menggunakan label murah dan di harga Rp10.000 sebagai strategi promosi. Kalau yang bersangkutan menolak, ya kita tentu sebagai komunitas Minang wajar merasa keberatan. Ia juga menyebutkan terdapat 20 rumah makan Padang di Cirebon yang menawarkan harga murah, dan kebanyakan diantaranya dimiliki oleh warga non-Minang asal Yogyakarta. PRMPC secara tegas menolak penjualan menu dengan harga yang dianggap merendahkan citra kuliner Minang. Lantas, bagaimana sebenarnya asal-muasal masakan di rumah makan Padang selama ini? Berikut kilas baliknya. Sejarah rumah makan Padang. Berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat, sebutan rumah makan Padang mulai populer di akhir tahun 1960. Masakan ini mulai dikenal di luar Pulau Sumatera usai pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumbar. Adanya penindasan dari pemerintah pusat pada orang Minangkabau membuat mereka berusaha mengganti identitas. Dari sinilah mereka mulai memperkenalkan diri sebagai Padang alih-alih Minangkabau dan mengganti nama dengan unsur kejawa-jawaan. Meski kini sudah menjadi makanan bagi semua kalangan, dulunya masakan Padang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Dengan adanya kondisi tersebut, pemilik rumah Padang umumnya akan sengaja memberi lebih banyak lauk dan nasi bagi kalangan menengah ke bawah yang membeli makanannya supaya bisa dinikmati bersama anggota keluarga lainnya. Sayangnya, baru-baru ini justru beredar video yang menunjukkan seseorang yang mencopot tulisan masakan Padang lantaran dianggap terlalu murah dan dikhawatirkan merusak harga pasar. Dari situlah akhirnya Andre Rosiade ikut turun tangan dan menjelaskan kesalahpahaman yang ada. Sialnya, pernyataan tersebut membuat beberapa warganet ingin boikot rumah makan Padang berlisensi IKM. Sekian mungkin sedikit cerita tentang kisruh rumah makan Padang pakai lisensi. Penjual, jangan sampai usaha kecil jadi susah. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.